Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya Pak Jayamin dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 yaitu pekerjaan di sekitarku. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Dalam pembelajaran pertama, marilah anak-anak membaca pelan-pelan, amati karakter tokoh cerita di bawah ini. Mari kita baca pelan-pelan. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Wali ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Wali mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Wali risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dipintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya. Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Setelah selesai membaca teks di atas, kemudian kerjakan LKPD yang ada di buku siswa. Yaitu yang pertama, sebutkan tokoh yang ada pada cerita di atas.
Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Pak Weli. Dan yang ketiga, tokoh siapa yang paling kamu sukai? Jelaskan alasanmu. Setelah selesai melaksanakan tugas mandiri, kemudian ayo berdiskusi. Yang pertama, sikap apa yang bisa kamu teladani dari Pak Weli? Yang kedua, adakah seseorang di sekitar kalian yang berkarakter mirip dengan Pak Weli? Jelaskan alasanmu. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita membahas tentang Pak Wali sebagai kepala sekolah, sekarang kita membahas tentang pekerjaan nelayan. Baiklah anak-anak, mari kita membaca teks tentang kegiatan seorang nelayan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memerdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan menggunakan berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Setelah kita selesai mempelajari tentang kegiatan para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern, marilah kita jawab LKPD berikut. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Dan yang ketiga, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Setelah selesai tugas mandiri, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yang kedua, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Dengan adanya kegiatan nelayan, maka banyak kegiatan ekonomi yang ada keterkaitannya dengan nelayan. Contoh pada gambar, ada seorang nelayan yang mengambil ikan di laut. Kemudian ikan dibawa ke tempat penampungan ikan. Di situ banyak membutuhkan tenaga kerja, baik dari para nelayan sendiri maupun dari masyarakat yang lain. Kemudian dari tempat penampungan ikan, ikan-ikan tersebut diangkut melalui mobil dibawa ke pasar-pasar untuk dijual oleh para pedagang di pasar. Dari kegiatan tersebut banyak menyerap tenaga kerja atau kegiatan ekonomi yang lain. Di antaranya adanya transportasi, adanya para pedagang, adanya para karyawan-karyawan yang lain. Ikan-ikan yang ada di pasar kemudian dibeli oleh ibu-ibu kita, kemudian dimasak dan dihidangkan untuk dimakan bersama keluarga. Kegiatan nelayan melibatkan banyak kegiatan ekonomi, yaitu nelayan sebagai produsen yang menghasilkan ikan. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu para pedagang dan orang-orang yang mendistribusikan ke pasar. Dan yang terakhir adalah konsumen kita yang memakan atau menikmati hasil tangkapan ikan para nelayan. Diskusikan bersama teman kelompok kalian soal-soal yang ada di LKPD. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita telah usai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian.